yang kaya akan budaya, tradisi, kuliner, sejarah. Panorama alamnya pun sangat indah, sayang untuk dilewatkan. Seperti di daerah Bukit Tinggi yang sekarang menjadi salah satu tempat kunjungan wisata yang paling diminati bagi wisatawan domestik maupun asing. Namun di balik cantiknya tempat wisata, daerah ini ternyata menyimpan sejarah penting bagi masyarakat Minang. Seperti Benteng Fort de Kock yang dibangun pada tahun 1825. Benteng ini digunakan oleh tentara Belanda sebagai tempat bertahan dari gempuran rakyat Minangkabau di kala Perang Padri terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Nah, itu dibangun ketika terjadi Perang Padri. Perang antara golongan adat dengan golongan agama. Golongan adat dibantu oleh Belanda, maka orang adat mengasih fasilitas bagi Belanda di benteng, membuat benteng di Bukit Tinggi itu. Jadi nama Benteng Fort de Kock. Fort de Kock itu kan seorang wakil gubernur Belanda di Jawa. Ya, itu yang lebih nama ada. Yang di benteng ini Bauer, Kapten Bauer. Benteng ini didirikan pada masa Baron Hendrik Marcus de Kock, menjabat sebagai Komandan der Tropen dan Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Karena itulah benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Di sekitar benteng masih terdapat meriam-meriam kuno periode abad ke-19. Namun sejak direnovasi pada tahun 2002 lalu oleh pemerintah daerah, Fort de Kock kini berubah menjadi Taman Kota Bukit Tinggi City Park. Sehingga keluarga dapat menikmati taman dengan banyak pepohonan rindang serta permainan anak yang tersedia di tempat ini. Benteng Fort de Kock, bangunan bercat putih-putih setinggi 20 meter yang dilengkapi meriam kecil di keempat sudutnya, masih ada hingga saat ini. Setelah berkeliling di Benteng Fort de Kock, saya langsung menuju ke Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Letaknya berseberangan dengan benteng dan dibungkam dengan jembatan Limpape. Taman Marga Satwa atau Budaya Kinantan, atau yang lebih dikenal dengan nama Kebun Binatang Bukit Tinggi, adalah salah satu kebun binatang yang berada di Pulau Sumatera. Kebun binatang ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda di tahun 1900-an dengan nama Storm Park atau Kebun Bunga. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan ini juga merupakan salah satu kebun binatang tertua yang ada di Indonesia. Pada awal pembangunannya, kebun binatang ini hanya berupa taman yang belum mempunyai koleksi binatang. Namun pada tahun 1929, akhirnya taman ini dijadikan kebun binatang dengan nama Fort de Kock Island Park atau kebun binatang Bukit Tinggi oleh Dr. J. Hock. Namun sekarang kondisi kebun binatang ini tampak kumuh, walaupun masyarakat sekitar masih berkunjung ke tempat ini. Setelah melihat-lihat kebun binatang, mata saya tertuju kepada bangunan seperti menara dengan tinggi 26 meter. Berada di tengah kota dengan bentuk bangunan yang indah dan menawan. Jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Menara jam yang 4 sisinya memiliki jam berukuran besar, sehingga masyarakat Minang menamakannya jam gadang. Ya, jam gadang adalah hadiah pemberian dari Ratu Belanda kepada kontroler atau sekretaris kota pada saat itu. Jam besar ini memang didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui Truk Bayern pada tahun 1926. Dan diyakini mesin jam gadang ini hanya ada 2 di dunia. Dan kembarannya adalah Big Ben di Inggris. Pada bagian lonceng tertera pabrik pembuat jam, yaitu Fortman Krellinghausen. Fortman adalah nama belakang pembuat jam Bernhard Fortman. Sedangkan Recklinghausen adalah nama kota di Jerman yang merupakan tempat diproduksinya mesin jam pada tahun 1892. Keunikan dari jam gadang sendiri adalah kesalahan penulisan angka Romawi 4 pada masing-masing jam di keempat sisinya. Namun ternyata ada makna tersendiri di balik penulisan angka 4 yang berada di jam gadang. Itu kan karena umpamanya ada 4 orang bekerjanya meninggal, orang pribumi, jadi
diambil angka 4 kayak gitu, mengambil dari angka Romawi kuno yang ada di Polandia, yang angka 4-nya garis kayak gitu, jadi satu angka berarti melambangkan satu orang yang meninggal. Jadi untuk peringati itu diambil angka 4 Romawi kuno yang ada di Polandia. Dari atas jam gadang kita pun dapat melihat keindahan kota Bukit Tinggi. Aktivitas masyarakat terlihat dari atas atap bangunan ini. Namun dahulu bangunan jam gadang terlihat jelas dari kejauhan karena bangunan tinggi tidak sebanyak sekarang. Sejak didirikan, menara jam gadang ini telah mengalami 3 kali perubahan pada bentuk atapnya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, atap jam gadang berbentuk bulat dengan patung ayam jantan menghadap ke arah timur di atasnya. Pada masa pemerintahan Jepang, bentuk atap jam gadang pun diubah menyerupai atap kelenteng. Namun setelah kemerdekaan Indonesia, atap jam gadang diubah menjadi bentuk gonjong atau atap pada rumah adat Minangkabau. Menikmati setiap detil peninggalan sejarah di Sumatera Barat telah meninggalkan kesan mendalam akan kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan yang seakan tidak akan pernah ada habisnya. Atap bangunan dari jam gadang ini memang telah beberapa kali mengalami perubahan pada masa pemerintahan Belanda, Jepang, dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Memang perubahan ini mencerminkan betapa kuat sejarah dalam terbentuknya jam gadang hingga saat ini. Bahkan sekarang, jam gadang telah menjadi ikon